Hello everyone, saya Bunga Cinta Lydia akan menjelaskan mengenai penyaluran dana bank. Pengertian dari penyaluran dana adalah melemparkan kembali dana yang diperoleh lewat simpanan giro, tabungan, dan deposito ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit. Bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional, kegiatan menyalurkan dana ini juga dikenal dalam perbankan dengan istilah lending. Dalam pemberian kredit di samping dikenakan bunga, bank juga mengenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit atau debitur dalam bentuk biaya administrasi serta biaya provisi dan komisi. Dana yang berhasil dihimpun oleh bank akan menjadi beban apabila dibiarkan saja tanpa ada alokasi penggunaan dana tersebut yang produktif. Ada 4 hal yang selalu diperhatikan atau dipertimbangkan bank, yaitu resiko, hasil, jangka waktu, dan likuiditas. Alokasi dana yang telah berhasil dihimpun oleh bank berbentuk cadangan likuiditas, penyaluran kredit, investasi, dan aktiva tetap. Cadangan likuiditas ditujukan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek. Resikonya relatif rendah, dan bank tidak dapat berharap banyak akan adanya penerimaan dalam jumlah besar. Cadangan likuiditas terdiri dari 2 kategori, yaitu cadangan primer dan cadangan sekunder. Penyaluran kredit ini adalah penyaluran tingkat penerimanya tinggi, tetapi risikonya dari penyaluran kredit ini juga tergolong tinggi dibanding yang lain. Investasi dapat berbentuk penerimaan dana dalam bentuk surat-surat berharga jangka pendek dan panjang, atau berupa penyertaan langsung pada badan usaha lain atau saham. Aktiva tetap, yaitu aktiva yang berupa inventaris kantor, tergolong aktiva yang tidak produktif dan beresiko tinggi. Resiko ini dikaitkan kemungkinan rusak, terbakar, atau hilang. Bentuk produk jasa bank seperti pengiriman uang, letter of credit, surat kredit, bank garansi, clearing dan inkaso, kartu kredit dan kartu debit, money changer, dan telebanking. Unsur-unsur yang terdapat di dalam kredit, yang pertama ada kepercayaan. Kepercayaan yaitu adanya 2 pihak, yaitu kreditur dan debitur, di mana kreditur mempercayai debitur dalam memberikan kredit. Yang kedua, kesepakatan. Adanya kesepakatan yang harus ditaati berupa janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur. Yang ketiga yaitu jangka waktu. Kredit yang diberikan mempunyai tenggang waktu, di mana nilai nominal yang menjadi pinjaman harus dipenuhi atau dibayar sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Yang keempat, resiko. Kredit mempunyai resiko yang sangat besar, di mana bisa saja suatu waktu kredit yang diberikan tidak dipenuhi seluruhnya, dan kerugian sudah pasti ditanggung oleh kreditur. Yang terakhir yaitu balas jasa. Bunga adalah salah satu balas jasa debitur kepada kreditur. Balas jasa ini merupakan pendapatan yang diperoleh dalam pembiayaan kredit. Setiap permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur tentu harus dilakukan penilaian secara seksama oleh pihak manajemen kredit.
Dalam pemberian kredit, ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan, yaitu prinsip 5C. Pertama, karakter. Karakter atau watak debitur sangat menentukan kemauan untuk membayar kembali kredit yang telah diterimanya. Namun demikian, untuk mengetahui karakter seseorang itu tidak mudah. Oleh karena itu, penilaian atas karakter debitur perlu dilakukan secara hati-hati dan secermat mungkin. Informasi dari lembaga-lembaga lain yang pernah memberikan kredit sangatlah penting. Yang kedua, capacity. Capacity mengandung arti kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya. Dengan demikian, capacity berkaitan erat dengan kemampuan calon debitur dalam melunasi kreditnya. Yang ketiga, kapital. Informasi mengenai besar kecilnya modal perusahaan calon debitur adalah sangat penting. Modal yang dimaksudkan di sini adalah modal sendiri atau nilai kekayaan bersih. Yang keempat, kolateral. Kolateral merupakan setiap aktiva atau barang-barang yang diserahkan debitur sebagai jaminan atas kredit. Manfaat jaminan ini adalah sangat penting sebagai backup atas kredit yang diberikan kepada debitur. Yang terakhir yaitu condition. Yang dimaksud condition di sini adalah keadaan perekonomian secara umum di mana masyarakat tersebut tinggal. Kondisi perekonomian sangat menentukan keberhasilan maupun kegagalan suatu usaha yang dijalankan oleh perorangan maupun badan usaha. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.